Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahu 'azza wa jalla. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia Allah anugerahkan kepada kita serta hidayah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat dengan mudah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat dengan mudah untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ataupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu semuanya adalah anugerah yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka dengan demikian syukurlah atas nikmat tersebut, dan kita jangan merasa bahwa kita dapat mengamalkan kebaikan-kebaikan atau ketaatan-ketaatan itu karena kekuatan kita sendiri, ya, akan tapi itu adalah bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan yang kita ini berpasang-pasangan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, dan sesungguhnya kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dalam surah Ar-Rum ayat 20, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan dari sejenis dengan kalian agar kalian tenang bersama dengan. Jadi dengan pernikahan itu kita mengharapkan ketenangan, ya, ketenangan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat kita pada malam hari adalah apa judulnya? Taati suamimu surga. Judul ini ibu sekalian bukan untuk menghakimi. Terkadang sebagian orang-orang ini jangan kami. Tidak. Tujuan adalah ingin menjelaskan hak suami, dan ini merupakan berkaitan dengan kewajiban bagi siapa? Bagi istri. Sama juga nanti akan kita jelaskan hak istri, dan ini merupakan kewajiban suami. Ya, jadi kita harus pahami bahwa kita semua punya hak dan punya kewajiban. Kita sebagai seorang istri, ya, memiliki hak dan kewajiban. Hak kita itu adalah apa yang dilaksanakan oleh suami kita. Sedangkan kewajiban kita adalah hak suami yang harus dilaksanakan oleh istri. Jadi harus balance dia, harus seimbang antara hak dan kewajiban. Terkadang sebagian orang dia menuntut haknya, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Misalnya sebagai seorang istri, misalnya dia menuntut hak kepada suaminya, artinya suami harus mengerjakan kewajiban, dan itu merupakan haknya istri. Nah, tetapi dia tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai seorang istri, makanya terjadilah percekcokan dalam rumah tangga. Nah, sebetulnya kejadian atau terjadinya percekcokan dalam rumah tangga biasanya itu adalah salah satu dari keduanya itu melanggar dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan, sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan Al-Quran dan Sunnah.
Jadi undang-undang kita ini orang Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, berbeda undang-undang yang dibuat oleh manusia. Adapun undang-undang Al-Quran dan Sunnah ini adalah peraturan maksudnya. Ya, yang membuat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul untuk menyampaikan kepada kita. Itulah hadis-hadis, itulah kita jadikan panduan. Dan kita jadikan pedoman agar kehidupan kita ini ya berjalan di atas syariat yang telah ditentukan oleh syariat. Allah yang menciptakan kita dan Allah mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Hanya oleh karena itu hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Allah berpesan kepada kita, taraktu fikum amrayni, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan menyesal selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Nah, ini berkaitan bukan hanya sekedar masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah juga itu diatur dalam Islam. Itulah sempurna agama Islam. Tidak ada agama yang sempurna melebihi agama Islam. Ya. Dan kita perlu ingat bahwa semua agama Nabi dan Rasul itu agamanya Islam. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya Muslim semuanya. Tidak ada agama yang lain. Oleh karena itu mereka mengamalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan penutupnya adalah Nabi Muhammad SAW yang menutup semua, yang menyempurnakan semua syariat sebelumnya, yaitu Nabi-Nabi dan Rasul sebelumnya. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan kesempurnaan dalam hidup kita, pelajarilah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana seorang istri, ketika dia ingin disayang oleh suaminya, maka periksalah dan periksalah dan kondisi Anda dengan suami Anda. Ya, artinya apa? Selama ini apakah sudah benar-benar kita laksanakan haknya suami? Itu merupakan kewajiban bagi istri. Ya. Terkadang permasalahan atau sikap suami terhadap kita berbeda. Ya. Tiba-tiba berbeda atau memang tidak pernah bertanya sesuatu kepada kita misalnya. Permasalahan dalam rumah tangga misalnya. Itu bisa jadi karena kitanya yang terlalu berani kepada suami. Ya, terlalu berani kepada suami. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak melihat kepada aturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di luar silakan masuk. Agak berapa? Kita harus memberikan kepada saudara kita yang datang. Ya, kasih jalan yang nafas sahur di majalis, ya, luaskanlah tempat. Nah, hadirin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia permasalahan. Jadi ketika muncul masalah ini, maka panitia lah yang meminta kepada kita temanya ini, Ustaz. Tapi bukan untuk menghakimi para ummahat, para ibu-ibu, para istri, tidak. Nanti insya Allah pada bulan depan insya Allah akan kita bahas tentang kewajiban suami. Nah, pada malam ini adalah istri terlebih dahulu. Nah, dalam fikih rumah tangga hadirin, ya, jadi suami istri ini mereka memiliki hak dan kewajiban. Kita harus perhatikan. Di antaranya adalah di sana ada rumah tangga. Kenapa dikatakan rumah tangga? Apa alasannya? Ada yang tahu? Usul rumah kami nggak ada tangga ya. Kenapa dikatakan rumah tangga? Nanti biar ya, bulan depan harus dapat jawaban. Nah, itu rumah tangga itu istilah memang sudah masyhur di kalangan kita. Walaupun rumah kita tidak ada tangga, yang jelas rumah tangga ini maksudnya adalah di situ ada suami dan istri yang kita lihat. Ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Taatilah suamimu maka surga bagi. Ini merujuk kepada firman Allah Subhanahu. Hadis Rasulullah SAW.
"Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Ya. Kalau seandainya aku diperbolehkan untuk memerintah seseorang bersujud kepada orang lain, ya, atau bersujud kepada seseorang, maka akan aku perintahkan seorang wanita, akan aku perintahkan para istri, ya, agar bersujud kepada suami. Mungkin timbul pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi? Ya karena itu tadi, karena besarnya jasa suami. Ya, besarnya jasa suami. Ya. Kenapa? Memang betul Bapak Ibu sekalian, yang mengurusi anak itu adalah, yang melahirkan itu siapa? Istri. Yang mengurusi rumah dan itu semuanya itu adalah istri. Tetapi untuk berjalannya untuk menjalankan roda kehidupan dalam rumah tangga itu adalah suami. Aslinya itu yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah adalah suami. Ya, suami. Makanya berkaitan dengan anak yatim itu adalah seorang anak yang belum usia balik, yang ayahnya sudah meninggal dunia, itulah anak yatim. Maka Rasulullah menyebutkan demikian, kenapa? Karena ketika sudah meninggal ayahnya, maka anak yatim ini otomatis dia akan lemah dalam bidang otonomi. Selama ini mencari nafkah adalah ayahnya. Ya, maka ketika itu anak yatim ini harus kita perhatikan. Ya, itu ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah kalau seandainya diperbolehkan untuk diperbolehkan untuk sujudnya seorang kepada orang lain, maka Rasulullah akan memerintahkan istri sujud kepada suaminya karena besarnya jasa suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu ya menjadi pemimpin bagi wanita, lebih kuat, ya, yang memiliki kepemimpinan dalam diri. Allah Subhanahu wa taala melebihkan antara suami dan antara laki-laki dan wanita itu dengan apa yang telah mereka katakan dari harta mereka. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga atau neraka seorang istri itu pada suami. Ya, pada suami. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, "Idza shalatil mar'atu khamsa." Apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Maksudnya, wa hafidhat farja, dan menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, maka dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha syi'. Masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang engkau inginkan. Dari pintu mana yang engkau inginkan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila seorang istri sholat 5 waktu saja dan dia puasa cuma di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatan sebagai seorang muslim, menjaga kemaluan sebagai seorang istri, dan dia mentaati suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana yang kau kehendaki, yang kau inginkan. Itulah pesan Rasulullah SAW bagi seorang istri, bahwa surga anda itu adalah suami anda. Ya. Nah, hadir dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suami itu adalah surga atau neraka bagi para istri. Sedangkan untuk suami, dalam pembahasannya, surganya itu adalah mentaati orang tuanya. Ya, mentaati orang tuanya. Sedangkan istri ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala terdapat pada keridhaan suaminya. Ya, terdapat pada keridhaan suaminya. Jadi seorang istri berusaha untuk mendapatkan keridhaan suami. Bagaimana kita mendapatkan keridhaan suami? Yaitu dengan cara kita
melaksanakan atau menunaikan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, ya, melaksanakan semua kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Nah, kita tahu bahwa kedudukan suami itu adalah sangat luar biasa sekali. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang menyebutkan seperti yang kita sebutkan tadi, ya, bahwasanya kalau seandainya diperbolehkan ya seseorang untuk bersujud kepada orang lain, maka seorang istri akan diperintahkan bersujud kepada suaminya, karena saking besarnya jasa seorang suami terhadap istrinya, bahkan anak-anaknya. Ya, itulah perbedaan antara anak dan suami. Adapun suami ketika dia sudah menikah, tetap dia mengutamakan baktinya kepada kedua orang tua. Sedangkan istri adalah ketika dia sudah seorang wanita, apabila dia sudah menikah, maka baktinya itu adalah kepada suaminya. Bukan maksudnya dia durhaka atau meninggalkan orang tuanya, tidak. Tetapi ketaatan dia kepada suaminya itu melebihi ketaatan kepada orang tuanya. Jadi setelah kita taat kepada Allah dan Rasulullah SAW sebagai seorang istri, maka yang ketiga adalah kepada suaminya, bukan kepada kedua orang tuanya. Bukan berarti di seorang istri dia meninggalkan orang tuanya, tapi dia harus mengutamakan suaminya. Karena ini perintah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan seorang suami ketika dia menikah, maka tetap dia kepada kedua orang tuanya. Ya, dia taat kepada kedua orang tuanya, bukan dia mentaati istrinya. Terkadang banyak kejadian seorang suami dia taat kepada istrinya. Ya, ini bermasalah berarti. Kenapa itu bermasalah? Berarti si suaminya atau laki-laki ini tidak mempelajari qawaid syar'i. Dia tidak mempelajari kaidah-kaidah syariat. Dia tidak mempelajari hak dan kewajiban sebagai seorang suami, sehingga dia melampaui batas yang telah ditentukan oleh syariat. Malah dia lebih mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Seharusnya dia mendahulukan orang tuanya dibandingkan istrinya. Karena keridhaan Allah itu adalah pada keridhaan kedua orang tuanya. Itu bagi seorang laki-laki. Sedangkan wanita itu berbeda. Dia harus dipahami. Jadi yang pertama sekali harus dilakukan adalah seorang istri adalah apabila Anda inginkan surga melalui suami, maka yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kunci pertama. Artinya apa? Mentaati suami berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya memasak, saya mencuci, membereskan rumah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berdana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya semua kewajiban itu dapat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menilai amalan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Dan amalan kita akan dihitung dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita mengamalkan semua kewajiban-kewajiban kita kepada suami kita. Landasannya adalah karena Allah, semua akan berjalan dengan mudah. Ya, seorang istri mau dipuji atau tidak dipuji oleh suaminya, dia tetap berjalan dan berbakti kepada suaminya. Karena landasannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia tidak mencari pujian dari suaminya. Tapi sebagai seorang suami juga harus kita paham juga ya. Ya, kita harus memahami juga. Janganlah setelah ini disampaikan kita nggak mau puji istri kita, jangan. Tetap kita puji mereka, memberikan apresiasi kepada mereka. Ya, walaupun kita harus ingatkan juga bahwasanya, wahai istriku yang tercinta, ya, engkau melakukan kewajiban ini, ingat ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena suamimu. Mencapai atau menggapai keridhaan suami itu adalah dengan kita melaksanakan kewajiban, tetapi jangan lupa jika kita mentok kepada kepada keridhaan suami saja, artinya kita ingin dipuji oleh suami atau dinilai oleh suami, maka akan merugi kita. Kenapa? Karena suatu saat suami tidak memuji kita, tidak melihat apa yang kita lakukan,
tidak menilai apa yang kita perbuat, maka di situ akan datang syaitan yang akan membisikkan kepada kita. Ngapain kamu buat seperti ini? Toh suami kamu nggak pernah puji kamu, nggak pernah melihat perbuatan apa yang telah kau lakukan. Itu bisa terjadi. Hanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Allah perintahkan kita ikhlas untuk melakukan amalan tersebut. Innamal a'malu binniyat. Jadi hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan ikhlas dalam mentaati suami, juga sebagai seorang suami juga untuk membina istri, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu semua berjalan dengan baik dan mudah insyaallah taala. Karena kita mengharap penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila seorang istri ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati suami, maka niat kita perbaiki. Karena kita berharap penilaian dari Allah, bukan dari suami kita, dan suami bukan dari istrinya. Jadi apabila itu dilakukan semuanya, insya Allah kita akan berjalan dengan kedosaan dan kita akan mudah. Namun jika kita tidak menjalani, ya, segala amal yang kita lakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, baik suami ataupun istri, maka kita akan mendapati kekecewaan. Karena yang kita minta balik adalah suami kita atau istri kita. Itulah hadir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seorang istri ingin mendapatkan surga, seorang suami ingin mendapatkan surga, maka lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah belajar ilmu syar'i yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, ya. Sebagai seorang istri. Jadi bapak boleh pulang, ya. Nah, ini bermanfaat juga kalau nanti istri tidak ikut kajian, maka silakan disampaikan kepada istri. Yang jelas, kita cerita sekarang tentang masalah kewajiban sebagai seorang istri. Jadi belajar ilmu syar'i itu sangat penting. Ketika seseorang memahami peraturan untuk terjadi kecelakaan, terjadi misalnya permasalahan itu kecil dia persentasenya. Makanya seseorang yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pernikahan, maka dia harus belajar ilmu syar'i. Ustaz, saya sudah punya cucu, saya baru dapat hidayah sekarang. Tidak apa-apa. Karena nasihat itu Bapak Ibu sekalian bermanfaat untuk siapa? Orang-orang yang beriman. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka peringatkanlah, ingatkanlah. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita berusaha agar kita mempelajari ilmu agama dimanapun kita berada. Kita datang ke majelis ilmu, kita membaca artikel-artikel para ulama, kita bisa lihat di ufid.com, buka Google ufid.com, Bapak silakan tanya di situ yang hukum yang berkaitan dengan agama. Karena ufid.com ini dia lebih tersaring lagi artikel-artikel yang dipatahkan dalam mesin pencarian ilmu Islam ini, ya. ufid.com itu bisa jadi rujukan bagi kita mungkin ingin bertanya sesuatu, silakan diketik apa hukumnya ini, apa hukumnya, silakan diketik. Kemudian kita ada di rumah ada televisi parabola kajian-kajian sunnah, itu silakan dilihat. Tapi yang diingatkan adalah bagi kita semuanya, ketika kita mendengarkan kajian yang baik itu di media sosial, itu maka kita harus fokus, jangan sambil boleh-boleh pegang handphone, yang baru dengarkan ceramah 5 menit kemudian kita fokus di HP kita dan seterusnya. Jadi kita harus belajar ilmu syar'i dengan meraih surga. Kemudian yang berikutnya adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh suami. Ya, mentaati apa yang segala sesuatu yang diperintahkan oleh suami. Suatu ketika
wanita mendatangi Rasulullah SAW dalam kondisi ketika beliau ada sesuatu yang aneh nih ya dari perempuan tersebut, mungkin dari penampilan dan sebagainya. Kemudian dia bertanya, ada tazawjin anti, apakah kau punya suami? Qultu na'am, saya kata iya saya punya suami. Faida anti minhu, ya maka bagaimana kedudukan kamu dengan suamimu? Apa beliau mengatakan, sungguhnya aku melakukan apa yang aku mampu dan saya tidak melakukan apa yang saya tidak mampu. Kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Maka bagaimana kamu dengan suamimu? Artinya posisi kamu pada suamimu, fa innahu, maka sungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan neraka. Itu harus diperhatikan oleh seorang istri. Kalau disampaikan tidak kepada istri, bahwasanya seorang istri wajib untuk melaksanakan perintah suami selama perintah suami tersebut tidak melanggar syariat. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu fil ma'ruf. Karena sesungguhnya ketaatan itu batasnya adalah hanya sesuatu yang ma'ruf. Apa itu yang ma'ruf? Yaitu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu seseorang dikatakan mentaati suaminya dengan cara yang benar. Apabila suami memerintahkan sesuatu yang melanggar agama, maka si istri tidak boleh mentaatinya. Itulah yang harus dipahami. Misalnya seorang suami memerintahkan istrinya untuk tidak sholat berjamaah, sholat 5 waktu misalnya. Tidak boleh sholat 5 waktu, atau tidak boleh pakai hijab syar'i misalnya. Ya maka tidak boleh ditaati. Dia harus diperhatikan. Ya mudah-mudahan para suami kita semuanya mempelajari syar'i sehingga perintahnya itu pasti tidak melanggar kuwait Islam. Ya beda-beda sama. Kemudian yang keberapa? Ya, antaqarra fil bait. Adalah seorang istri tetap tinggal di rumah. Wala yakhruj illa bi idzni. Tidaklah keluar dari rumah kecuali diizinkan oleh suaminya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 33 Allah berfirman. Al-Ahzab ayat 33. Wa qarna fi buyutikum. Maka tinggallah kalian dalam rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Jangan kalian berhias dengan perhiasan orang-orang jahiliyah pada masa dulu, masa-masa jahiliyah. Syekhul Islam beliau mengatakan, la yahilu lizauj, tidak dihalalkan bagi seorang istri an takhruja min baitiha illa bi idzni. Tidak boleh dia keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Wa idza kharajat min baiti zawjiha, apabila dia keluar dari rumah suaminya bi ghairi idnihi kanat nasiza, maka ketika itu dia sudah berbuat nuzuz, ya, berbuat maksiat. Dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika itu. Ya. Maka batasan sampai di mana keluar? Misalnya untuk kedai misalnya tidak, jadi misalnya dekat saja, tidak perlu ini. Ya kan, misalnya sudah dimaklum tidak sudah kita sampaikan kepada suami. Maka ketika itu silakan. Namun jika keluar misalnya ya jauh dari rumah misalnya, maka harus beritahukan suami, izin sama suami. Ya artinya ini saja misalnya kedainya agak jauhan misalnya, maka silakan dikabarkan kepada suami. Tatkala suami memang memberikan batasan seperti itu. Kamu kalau bisa tak boleh keluar dari rumah, di rumah saja misalnya. Gimana? Jangan keluar rumah kamu di rumah saja. Boleh nggak itu? Nggak pernah diajak keluar rumah, misalnya nggak pernah jalan-jalan, misalnya jalan keliling kota Tanjung Balai misalnya. Di rumah saja. Allah berfirman, Allah sebagai berfirman, "Qurna fi buyutikunna", wanita itu tinggal di rumah terus. Artinya suami
kan suami nggak paham maksudnya. Jadi maksudnya memang istri itu memang tempat mereka itu adalah yang terbaik adalah di rumah. Bahkan sholat yang mereka sholat berjamaah dengan laki-laki di masjid itu, mereka lebih baik sholat di rumah. Jika laki-laki sholat di masjid itu 27 derajat pahalanya, sedangkan wanita itu lebih baik sholat di rumah daripada sholat di masjid. Walaupun mereka boleh sholat di masjid, tetapi rumah mereka itu lebih tinggi derajatnya apabila mereka sholat di rumah dibandingkan di masjid bersama laki-laki. Ya. Kemudian yang berikutnya, antuti'ahu idza da'ahu ilal firas. Dalam dia mentaatinya apabila suaminya memanggil untuk ke tempat tidur. Harus ditaati. Beberapa waktu yang lalu mereka sebagian orang mengkritisi ini pemaksaan bisa dilaporkan polisi. Ini pemaksaan ya misalnya. Ada seorang mengatakan ini pemaksaan. Ya. Suami istrinya nggak mau tiba-tiba dipaksa oleh suami, itu tidak bisa. Dalam Islam wanita itu harus mentaati suaminya dalam masalah ini. Ya, karena itu ketaatan. Ya, kita semua sudah tidak terlalu dalam kita jelaskan karena itu masih banyak orang muda yang masih sekolah ya kan. Ya, tapi awalnya bermanfaat. Yang penting tulis saja. Nanti mana mau udah sama nikah sudah punya bermanfaat. Nah, yang berikutnya adalah alla ta'dzar li ahadin an yadkhula baitahu illa bi. Jadi seorang istri itu tidak boleh mengizinkan seorang pun untuk masuk ke dalam rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Siapapun itu. Ya. Ada tamu harus izin dulu. Tiba-tiba ada teman kita datang misalnya dari kampung dia datang. Atau keluarga kita dari kampung datang, kabarkan kepada suami, izin dulu sama suami. Jangan dikasih kejutan, Ustaz kasih kejutan Ustaz. Tidak boleh. Dalam syariat itu istri harus izin kepada suami untuk memasukkan orang ke dalam rumah. Karena pemimpin dalam rumah tangga adalah suami. Apabila seorang istri ya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan dalam masalah ini. Nah, Ustaz, tetap izin kepada suami. Tetaplah Ustaz. Ya, kecuali memang sudah hal yang dimaklumi di sana, ya kan? Memang sudah, maka harus disampaikan kepada suami. Artinya siapa? Misalnya keluarga jauh ya, harus dikabarkan. Kenapa harus kita izin kepada suami? Karena terkadang Bapak Ibu sekalian, ya, suami misalnya lagi sedang ingin istirahat bersama keluarga. Tiba-tiba kita datang tamu, sementara kita belum izin kepada suami. Ini permasalahan ya. Suami sedang tidak ingin diganggu oleh siapa-siapa. Maka harus kita sampaikan kepada suami. Sebelum kehadiran mereka ke rumah kita, tamu siapapun, dia harus sampaikan kepada izin dengan suami. Itulah cara cerdas kita sebagai seorang istri. Dan itu kewajiban kita sebagai seorang istri. Dan itu hak bagi suami. Ya, jadi kewajiban. Namun apabila suami meridhoinya, artinya misalnya orang tua kandung ya, atau mertua suami atau orang tua kandung kita atau orang tua suami, jika itu memang sudah dikatakan apa-apa tidak boleh, maka silakan. Ya. Atau hal kira-kira sebagai keluarga yang biasa masuk ke dalam, dan itu tetap disampaikan sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah Allah tasum siyam at-tatawwu wa zawjuha hadirun lillahi. Tidak boleh puasa sunnah sementara suami sedang berada di rumah kecuali mendapatkan ini. Jadi bayangkan kata Rasulullah SAW, dan perhatikan apa yang kata Rasulullah. La yahidu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi.
Ya, tidak halal seorang wanita yang dimaksud adalah seorang istri dia berpuasa sementara suaminya menyaksikan. Artinya suami sedang berada di rumah, illa bi, kecuali dengan izin. Wala ta'dan fi baiti illa bi. Tidak boleh mengizinkan seseorang pun untuk masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin. Puasa sunnah ini adalah hal yang dianjurkan dalam agama. Namun Rasulullah SAW tidak menghalalkan apabila seorang istri tidak izin terlebih dahulu kepada suaminya. Artinya terkadang kan suami tiba-tiba dia ingin sesuatu kepada istrinya, karena istrinya puasa tidak mungkin dilakukan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk mentaati suami adalah alla tunfiq min malihi illa bi. Ya, tidak boleh berinfak dari hartanya kecuali dengan izin. Sesuai dengan dalil Rasulullah SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. La tunfiq imra'atun syai'an min baiti zawjiha illa bi'izni zawjiha. Ya, seorang wanita tidak diperbolehkan berinfak dengan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dari izin suaminya. Jadi tidak boleh ibu berinfak, ya, berinfak untuk masjid, untuk anak yatim misalnya, untuk orang fakir, miskin dan seterusnya, ya, kecuali dengan izin suami. Ya, misalnya ini memang harta milik suami, maka harus izin dengan suami. Kemudian yang berikutnya adalah antakuma bi khidmatihi wa khidmati auladi. Dalam ya berkhidmat kepada suaminya dan mengurus suami dan mengurus anak-anak. Ya. Jadi segala keperluan suami dan keperluan anak dalam rumah tangga itu merupakan dari ketaatan istri kepada suami. Harus diperhatikan. Misalnya kita punya suami, kerjanya nelayan misalnya. Ini persiapan apa biasanya? Siapkan jaring gitu, enggak ya? Jaring berat ya? Apa aja? Sarapan yang bisa mau berangkat pagi misalnya, atau mau gontok misalnya, disiapkan semua. Itu diantara mentaati suami. Atau misalnya suami orang kantoran misalnya, sediakan apa? Bajunya semua, sepatunya semua, semirkan sepatunya, ya, dan seterusnya. Disiapkan segala sesuatu. Ya Ustaz, anak saya 10 Ustaz. Nah gimana? Ada yang 10 misalnya. Ada yang 10 sini? Ada? Kalau ada saya kasih hadiah. Ada yang 10? Ada? Belum? Ada yang 9? Nggak ada ya? Belum ada ya? Kalau ada nanti kita kasih hadiah. Belum ada? Belum ya? Yang belum kan anaknya sudah banyak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, seorang istri harus melayani suami dan anak-anak. Capek kayak ini kira-kira? Capek apa tidak? Sangat capek, padahal apalagi yang punya anak banyak, pengertian juga, ya kan? Semua diambil makan, minta disuapi sama istri. Itu dulu waktu pertama nikah. Sekarang ambil sendiri, masak sendiri. Jadi tidak ya. Jadi berusaha seorang istri ya untuk melayani suaminya dan mengurusi anak-anak. Apabila memang kondisi anak banyak, ya maka suami berusaha untuk membantu meringankan. Dengan cara apa? Mungkin ya membantu pekerjaan istri, ya nanti campur, rajin bawang dan seterusnya. Mungkin bisa dengan bantu. Itu pahala atau tidak? Dapat pahala nggak suami? Dapat. Ya. Maka setelah itu buat jadwal. Enggak ya? Ya, itu tidak boleh Pak ya. Ibu-ibu tidak boleh buat jadwal. Ya, nanti hari Selasa sama Rabu abang nanti ngurusi rumah ya. Artinya apa Bapak sekalian? Apabila suami ingin membantu istrinya itu luar biasa.
Tapi kalau suaminya memang dia tidak bisa membantu, maka berusaha untuk meringankan. Ya, dengan ya tidak membebankan semua kepada istri. Dan memang sangat luar biasa perjuangan istri kita. Pagi mereka bangun duluan. Ya, semua disiapkan berangkat sekolah. Kita disiapkan pakaian dan seterusnya. Paling yang ada sudah lebih dari 5 misalnya, sudah 6. Ada yang sudah 7 di sini? Sudah ada Pak yang 7? Belum. Yang 6 Pak Dedi ya. Pak Dedi berapa? 7. Paling banyak. Dan yang lain yang 7 kan? Ya, semoga Allah SWT berikan kemudahan untuk semuanya ya. Minimal adanya 8. Ya, ibu-ibu ya, yang masih belum menikah juga harus punya niat, punya anak banyak. Karena ini adalah anjuran ya, yang sedikit. Iyalah, laki-laki nggak melahirkan, yang melahirkan perempuan ya kan. Tapi sudah kita punya niat memiliki anak yang baik. Karena diberitakan sesuatu yang sangat disenangi oleh Rasulullah SAW. Adalah seorang istri menjaga kehormatan anak-anak suaminya dan kehormatan harta suaminya. Dijaga itu kehormatan. Jadi seorang istri harus berusaha menjaga kehormatan dirinya. Nah, menjaga kehormatan diri sama dengan menjaga kehormatan suami. Ya, jaga kehormatan. Jangan gosipin suami. Ya, menceritakan suami kepada orang lain. Oh, suamiku itu begini, jangan ceritakan keburukan suami. Kecuali suaminya zalim misalnya. Kita meminta keadilan. Udah nggak bisa lagi ini. Tapi itu kayaknya insya Allah di sini nggak ya. Saya suami mengumpul misalnya dan seterusnya. Yang kira-kira dalam syariat itu diperbolehkan. Maka silakan. Tapi di depan hakim. Kan sama A, si B, si C semua diceritakan semua. Atau misalnya bertanya kepada Ustaz suami saya, itu nggak boleh. Suami saya begini tidak boleh. Apalagi di kajian begini nggak boleh. Kita ganti dengan Ustaz bagaimana apabila seorang suami melakukan ini dan itu, apa hukumnya, bagaimana solusinya Ustaz? Nah, itu boleh. Tapi kalau misalnya Ustaz saya punya suami, suami saya begini, nama suami saya begini, ini namanya, itu sama aja dengan menceritakan aib dan semua jamaah mengetahui akhirnya. Ya kan, semuanya mengetahui, itu tidak diperbolehkan. Jadi jaga kehormatannya dengan memakai hijab syar'i. Memakai hijab syar'i. Ya, menjaga anak-anak, ya. Menjaga harta suami. Ya, anak-anak itu yang dipakaikan baju. Ya, dimandikan, diberi makan. Jangan dibiarkan dia belum makan keluar rumah misalnya. Akhirnya makan rumput, makan apa? Itu berbahaya. Kenapa nggak dikasih makan sama mamanya? Makan rumput, daun, berbahaya. Apalagi anak masih kecil kan? Mereka nggak tahu mana yang baik. Akhirnya mereka. Atau misalnya maaf, tidak dimandikan. Pagi-pagi itu sudah dimandikan. Dia diberikan kasih dia keluar sebelum dia dimandikan. Ya, masih ada bekas-bekas tidurnya itu kan dikeluarkan, ini ada belok kemari dan akhirnya itu memperburuk citra suami. Itu tugas siapa? Tugas istri. Jika itu tidak dilakukan, kan mempermalukan suami kan? Itu berdosa Bapak Ibu sekalian. Berdosa. Kecuali misalnya sudah kita mandikan, sudah kita pakaikan baju, ternyata misalnya terjadilah, misalnya mereka sedang bilang misalnya, ya keluar misalnya sampai ke itu berbeda permasalahannya. Kita sudah berusaha untuk menjaga mereka, ternyata terjadi di luar dari jangkauan, itu tidak masalah. Ya pokoknya kita berusaha untuk menjaga kehormatan kita sebagai seorang istri. Jaga anak-anak kita, jaga harta suami kita. Kalau bagi rumah itu dikunci pintu rumah dan seterusnya. Ini dibuka begitu saja. Ya, itu dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala, "As-salihatu qanitatun hafizatun
Hafizahullah. Ya. Yang dimaksud dengan wanita-wanita yang menjaga diri mereka adalah ketika suaminya tidak ada. Suami nggak ada, jangan keluyuran. Ya, suami misalnya merantau misalnya, ya kan? Ya istri ya harus menjaga diri. Yang di antara menjaga diri adalah tidak menanggapi chattingan ya teman sekelas dulu. Ya kan? Dengan alasan apapun jangan diladeni. Makanya mungkin kita ya, sebagian kita mendapatkan hidayah sunnah ini setelah kita sudah menikah. Mungkin istri kita yang masih kerja, punya kenalan dan seterusnya, atau misalnya dulu sekolah umum banyak kenalannya. Maka dengan begitu maka silakan di kira-kira itu tidak apa bisa mengganggu apa dan ketatan kita pada suami, maka itu semua dihilangkan. Ya, dihilangkan agar supaya tidak terbuka bisikan-bisikan syaitan. Chatting dulu sama si fulan. Dulu di mantan misalnya, mantan teman dulu kan. Ya maka terus dihapus segera. Jangan dibuka pintu syaitan dengan menetapnya nomor handphone mereka di HP seorang istri. Ya. Kemudian yang berikutnya hadirin, antasqura adalah seorang istri bersyukur kepada suaminya. Ya, jangan meremehkan keutamaan suami. Ya, dalam bergaul dengan suami dengan cara yang baik. Panggilan suami yang disuka di rumah misalnya, Deb misalnya, panggil Deb, tapi jangan di depan anak-anak. Ada yang panggil Deb juga, Deb katanya, Deb. Ya kan? Jangan, adik, jangan di depan anak-anak. Di depan anak panggil Umi, pulang kan? Panggil mama misalnya, atau bunda, terserah. Panggil suami ya, kalau istri maksudnya bunda. Si suami dipanggil apa misalnya, Mas misalnya, atau Akang misalnya, atau misalnya Ayang misalnya. Tapi jangan apa ya? Jangan di depan orang. Ini panggil saya di depan orang. Saya di depan orang ini, di depan orang lain misalnya. Itu harus dijaga Bapak Ibu sekalian. Itu menjaga kehormatan kita. Itu kan kalimat besar itu antara suami dan istri. Istri harus menjaga. Jangan menampakkan kebesaran di depan orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Karena orang isi dengar kan, ayang, yang pikir yang benar. Ya kan? Jangan. Ya privasi kita dengan istri, dengan suami. Biar tahu apa gandengannya, itu nggak boleh gandengan tangan. Menunjukkan kemesraan. Nanti banyak yang baper, yang belum menikah akhirnya apa namanya? Jangan. Itu bikin apa namanya? Itu tidak diperbolehkan dalam syariat. Ya, mesra itu ada tempatnya, ada waktunya. Sama dengan panggilan juga seperti itu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, seorang istri harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, kata Rasulullah, saya diperlihatkan neraka Rasulullah. Ya, dan saya kebanyakan melihat wanita. Kemudian ada sahabat wanita bertanya, ya Rasul, kenapa mereka? Apakah ayakfurnya billah? Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. Ya, sesungguhnya wanita itu tidak bersyukur kepada suaminya. Makanya jika bapak-bapak yang sudah menikah ya, dan calon bapak-bapak yang belum menikah, ya, berbuat kita baik kepada istri kita sepanjang masa. Tiba-tiba kita ada salah, yang bilang, saya tidak pernah melihat kebaikan dari Mas. Padahal sudah 39 tahun menikah. Itu bisa terjadi hadirin. Makanya ajaklah istri untuk kajian. Oke, seorang suami. Dan istri ajaklah suami untuk kajian sebagai seorang istri, agar supaya kewajiban itu terlaksana semuanya, baik pihak istri ataupun pihak suami. Ya. Jadi sekali-sekali istri ketika lihat suami tidur, coba lihat bagaimana mereka itu lelahnya untuk mencari nafkah. Ustaz, saya cari nafkah juga. Ya kan, cari nafkah juga. Maka pahalanya double ya. Pahalanya double.
Saya jualan Ustaz online, nggak keluar rumah ya, dan seterusnya. Dapat juga keuntungannya. Tetap kita suami juga kita harus bersyukur kepadanya. Ya kalau nggak ada suami kita nggak bisa, antar-antar barang nggak bisa. Baik, berikutnya adalah an tatazayyana lahu wa tatajammal. Ya, dalam berhias dan bercantik diri. Jadi berhias ini Bapak Ibu sekalian itu relatif. Sebetulnya perhiasan yang paling bagus wanita itu adalah, apakah dia merek? Ya, wanita itu perhiasan yang baik itu adalah akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Kalau misalnya istri kita itu taat patuh kepada kita, ya, tak bentak-bentak kita, pakai bedak, bayi pun bisa. Apa namanya itu udah cantik. Enggak pakai bedak pun udah cantik. Udah, yang Rasulullah mengatakan itu dalam hadis itu. Apabila kau melihatnya, tidak nadarta. Apabila kamu melihatnya, sahabatnya kamu senang lihatnya. Itu kenapa bisa begitu? Karena akhlaknya kepada kita. Jika wanita cantik bagaimanapun misalnya, seperti dikatakan sebagai bunga desa di kampung kita, tetap jika dia tidak berakhlak kepada suami, itu nggak ada apa-apanya. Betul apa tidak? Betul Pak? Banyak betul tidak? Berarti ada itu ya. Betul. Maksudnya adalah penilaian suami itu adalah akhlak. Jadi yang belum menikah ini jangan terlalu ya dibutakan dengan kecantikan seorang wanita. Ya, tapi tetap cari yang cantik. Ya, makanya diperintahkan untuk nazar, lihat dulu calonnya. Kira-kira bisa nggak ini ada di depan misalnya. Nanti kita bisa betah nggak kita mata kita itu melihat kepada istri kita. Kalau bisa betah lanjutkan, kalau nggak jangan. Ketika lihat nggak ada detak biasa-biasa aja. Udah, yang lain. Akhirnya lihat nazar yang lain. Kalau misalnya lihat itu biasa-biasa aja, itu berbahaya. Atau udah sering nazar ya ini berbahaya juga. Udah terlalu nazar udah lama, udah 3 tahun Ustaz nazar terus. Tapi adik-adik kan, nah itu jangan. Jadi memang perhiasan yang penting itu adalah akhlak yang mulia ya. Artinya sederhana aja, bersih-bersih mandi dan seterusnya itu ya sederhana. Jangan ya, berikutnya jangan mengungkit pemberian ya kepada suami atau kepada anak. Jangan mengungkit. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyinggung perasaan. Terkadang begini Bapak Ibu sekalian, kita kan tidak tahu kan ke depan. Misalnya memang suami kita memang pas-pasan lah ya penghasilannya, yang dulu sebelumnya itu aman-aman, sekarang Allah uji. Kita harus mencari nafkah juga, bantu suami juga. Misalnya jualan lontong misalnya, kita harus ikut kerja juga. Apa yang sapu misalnya, di sini nggak ada ya. Di sini apa kerja wanita biasanya? Ngucek. Ya, mengucek namanya. Apa yang kopra itu kan? Ya sekilo berapa? 300 rupiah ya. Kita bantu juga, kita kasih bantu untuk belanja. Itu jangan diungkit-ungkit. Ya, kenapa? Jika kita bantu suami kita dapat pahala dua. Kita bantu suami dan kita bersilaturahim ya. Kita bantu suami jangan diungkit-ungkit. Ibu sekalian ya, para istri jangan diungkit-ungkit. Ya, lakukanlah itu karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, antardo bil yasir wa taqna' bihi
adalah kita meridoi atau ridho dengan sesuatu yang sedikit dan qanaah. Harus qanaah ini. Artinya menerima apa ada. Suami kita berpenghasilan misalnya 7 juta ya sudah. Kalau suami kita 7 juta ampun. Enggak bisa begitu enggak usah dibahas. Dia rata-rata 5 juta misalnya. 10 juta misalnya. 10 juta. Ya. Berapa? 1 juta misalnya. 1 juta bisa, 1 juta terima. Ya, terima. Apa yang diberikan suami itu kita terima. Ini yang kita pasang. Untuk ini begitu jangan. Bang ini nggak pandai, bang ini ngatur mola-mola. Mola ini. Abang kan ini di tempat yang agak basah. Naik kan musik banget. Jangan istri menjadi penghasut untuk suami masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Ternyata kita repu apa udah itu diterima. Ya kita tengok. Makanya masalah dunia lihat itu yang lebih rendah dari kita. Jangan lihat yang lebih atas. Kita punya mobil misalnya ini. Ya, lihat yang naik lebih mahal lagi apa? Kita punya kereta ini udah kita lihat yang sebelah keretanya Grand misalnya. Yang Grand kita lihat sepeda begitu jangan. Jadi harus rumah rasanya. Lihat rumah kita begini. Kalau rumah tetangga yang lebih apa dari kita. Jadi supaya timbul qanaah. Tapi masalah akhirat kita lihat yang lebih tinggi dari kita. Masalah dunia yang lebih rendah supaya kita qanaah. Jadi seorang suami itu bapak memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan mereka. Mampunya begitu itu 1 juta, sudah setengah 2 juta itu terima. Diolahlah dengan baik. Yang penting ada ya, ada yang diberikan suami. Kalau suami nggak kerja, cara PHK kita harus memberikan apa namanya? Memberikan motivasi. Cari cara sama-sama kita bantu. Ya begitu suami di PHK langsung mengajukan surat cerai misalnya. Itu nggak beda istri seperti itu. Nah, suaminya baik kenapa diperlakukan seperti itu? Kemudian berikutnya tidak melakukan sesuatu yang menyebabkan suami tersakiti atau suami marah. Jangan buat sesuatu yang buat suami tersinggung, tersakiti hatinya, atau dia marah. Jangan dilakukan. Suami gak suka pakai parfum misalnya di rumah, parfum yang merek ini misalnya, Melati misalnya. Tahu Melati Pak? Parfum Melati kan ada penyengat. Suami gak suka, kita suka. Jangan suami gak suka masak jengkol misalnya. Kita sengaja masak jengkol banyak-banyak, 2 kilo misalnya. Itu sama aja menyiksa suami. Suami alergi makan buah naga misalnya. Kita beli banyak-banyak buah naga 10 kilo kita terapkan di rumah. Itu sama aja dengan menimbulkan permasalahan. Suami pasti marah, betul kan? Jadi kalau perhatikan segala perbuatan kita, jangan sampai menyinggung perasaan suami atau membuat dia marah pada kita. Kemudian berikutnya, ya, di antara mentaati suami adalah antuhsina mu'amalata walidayhi wa aqwami. Dalam berbuat baik ketika bermuamalah dengan kedua orang tua suami, yaitu mertua dan kerabat-kerabatnya. Ya. Jadi kita harus menjalin hubungan baik dengan mertua ya, bagi seorang istri. Ya. Sama kerabat-kerabat juga. Jangan kita gak cakapan sama mertua. Ya, ini tidak baik. Dan itu termasuk dari tidak mentaati suami. Kemudian berikutnya, dalam berusaha untuk hidup bersamanya, jangan minta talak yang disebabkan karena sebab yang tidak sah, kecuali disebabkan sebab sah. Ya, dalam kita berusaha untuk hidup bersamanya terus menerus, ya jangan minta talak, jangan minta ditalak. Ya, dighairi sababin sahih, ya tidak dikarenakan bukan sebab sahih. Maka dulu jangan di. Yang terakhir adalah dalam
puasa idah selama 4 bulan 10 hari ketika suami meninggal. Itu dilarang mentaati suami. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil pelajaran pada pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan silakan.